Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang sudah istirahat ya? Sudah istirahat, sudah makan, sudah sholat? Alhamdulillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan, adik-adik mahasiswa prodi PGMI semester 2 ya. Saya menyampaikan mata kuliah landasan pendidikan ya. Ada baiknya kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit apa? Sakit gigi ya, bukan sakit hati. Sakit gigi. Solihin, Badiuzaman. Ada yang tidak dipanggil namanya? Tidak ya? Oke, baik. Oke, sebentar saya siapkan. Kira-kira di situ kelihatan tidak PowerPoint-nya? Hah? Kelihatan tidak? Nanti intinya mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Oke. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan itu yang pertama yaitu adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinalitas orang lain. Sementara untuk capaian CPMK-nya yaitu adalah mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan berbagai macam landasan pendidikan. Kira-kira apa yang terbayangkan ketika kita berbicara mengenai landasan? Ada yang tahu apa yang terbayang? Dasar, oke. Apalagi? Nah, ketika kita membangun rumah satu tingkat, ya, apakah memerlukan pondasinya itu menggunakan ceker ayam? Tidak perlu. Ya, karena bebannya tidak terlalu kuat atau berat. Nah, ketika kita ingin membangun rumah kira-kira 2 lantai atau 3 lantai, ya, apakah pondasinya cukup biasa-biasa saja? Tidak, paling tidak paku bumi atau ceker ayam bahasanya ya. Proses pendidikan yang kita laksanakan dari TK, PAUD, ya, SD, MI, SMP, MTS, MA, SMK, SMA itu ya, bahkan sampai dengan perguruan tinggi itu ada landasannya, ada landasan penyelenggaraan dari pendidikan itu. Nah, nanti akan kita bahas apa-apa saja landasan penyelenggaraan pendidikan itu yang ada di Indonesia. Kalau menurut Kamarudin, dasar atau tumpuan? Oke, ada yang lain lagi? Ya. Oke, dalam konteks pendidikan. Nah, jadi ya, dari ketiga menurut pendapat para ahli, ya, jadi landasan pendidikan itu dapat kita simpulkan yaitu adalah pijakan konseptual yang digunakan dalam menyusun. Yang pertama untuk menyusun, ya. Terus mengarahkan. Yang kedua mengarahkan dan mengevaluasi seluruh aktivitas pendidikan. Apa saja aktivitas pendidikan? Banyak, ya. Sangat-sangat banyak aktivitas pendidikan. Nah, jadi landasan pendidikan itu
adalah merupakan pijakan konseptualnya. Nah, tanpa landasan yang kuat, ya, tanpa landasan yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan rentan terhadap inkonsistensi nilai dan tujuan. Oke, itu kalau kita simpulkan dari ketiga pendapat para ahli. Nah, jadi selanjutnya itu macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat. Pernah belajar filsafat? Filsafat umum, filsafat pendidikan Islam. Pernah? Belum? Belum ya? Oke, nanti akan ketemu. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Berikutnya itu adalah psikologi. Sudah pernah belajar psikologi? Oke, psikologi itu apa? Ilmu yang pelajari tentang tingkah laku seseorang. Nah, kira-kira seseorangnya itu siapa kalau di dalam dunia pendidikan? Ya, pas pada subnya ya. Historis itu adalah sejarah. Berikutnya juga ada kultural, budaya lokal. Berikutnya ada ilmiah. Nah, ilmiah ini tidak boleh ketinggalan karena memang banyak para ahli, para akademisi ya melakukan penelitian, kajian secara ilmiah untuk dijadikan sebagai landasan pendidikan itu sendiri. Oke, kita pahami lebih dalam. Nah, kita pahami lebih dalam. Nah, ini landasan historis. Jadi landasan historis itu ya, yaitu adalah mengkaji sejarah pendidikan baik secara global, menyeluruh, universal ya, maupun nasional atau regional. Sejarah memberikan wawasan tentang evolusi sistem pendidikan, tokoh-tokoh penting dan peristiwa yang mempengaruhi perkembangan pendidikan saat ini atau pendidikan kontemporer. Berikutnya landasan kultur. Nah, jadi landasan ini atau landasan kultur ini yaitu menekankan pentingnya nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita dulu pernah belajar mata pelajaran mulok. Ya, mulok itu adalah muatan lokal. Apa saja? Masih ingat tidak apa saja yang diajarkan pada mata pelajaran mulok itu? Kesenian. Apalagi? Ada tidak seperti menari, masak, apalagi? Budaya, ya. Ada istiadat dan lain-lain sebagainya menyesuaikan dengan konteks lokal. Nah, itu. Selanjutnya pendidikan harus memperhatikan dan menginternalisasi budaya masyarakat sekitar agar tidak tercerabut dari akar identitasnya. Jadi yang namanya budaya lokal itu patut kita jaga, patut kita hargai. Ya, walaupun budaya kita berbeda, karena kita memiliki suku yang berbeda, agama yang berbeda, tetapi dalam bingkai kebinekaan atau moderasi beragama itu wajib kita, artinya kita saling menghargai. Nah, contoh integrasi nilai adat dalam pendidikan multikultural. Nah, fungsinya apa? Yaitu menumbuhkan kebanggaan dan pelestarian nilai-nilai lokal dalam pendidikan. Selanjutnya landasan ilmiah. Landasan ilmiah adalah hasil dari kajian ilmiah, seperti yang saya sampaikan tadi, hasil dari kajian ilmiah dan riset pendidikan. Ya, dan riset pendidikan yang valid, ya, yang valid, terstruktur, tersistematis, metodenya menyesuaikan dengan konteks apa yang akan dikaji. Nah, pendidikan
itu harus dibangun berdasarkan teori. Nah, kira-kira munculnya suatu ilmu pengetahuan itu diawali oleh teori atau tidak? Ya atau tidak? Kamu kan sebagai seorang mahasiswa, nah gitu kan, tentu pola pikirnya sedikit berbeda dengan siswa. Nah, kira-kira lebih dulu teori ya atau lebih dahulu temuan? Ya, temuan baru menciptakan, mewujudkan teori. Oke, ya. Oke, bisa jadi ya. Karena teori itu bisa datang dari pengalaman. Ya, bisa datang dari pengalaman. Nah, pengalaman yang dibarengi dengan kajian-kajian ilmiah atau menggunakan metode-metode ya yang seharusnya itu bisa menghasilkan teori yang bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya landasan psikologis. Nah, jadi landasan psikologis itu berkaitan dengan perkembangan individu, ya, perkembangan individu baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, biasanya psikologi memberikan pemahaman tentang bagaimana anak belajar, berkembang dan termotivasi. Terus yang terakhir yaitu landasan sosiologi. Nah, landasan ini terkait dengan kebutuhan dan norma masyarakat. Nah, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses sosial yang berlangsung dalam konteks masyarakat. Nah, oleh karenanya pendidikan harus selaras dengan tuntutan sosial dan budaya. Artinya pendidikan itu diselenggarakan tidak lepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat yang ada, khususnya di Indonesia. Nah, itu. Lalu apa fungsi dari landasan pendidikan? Jadi secara umum fungsinya apa? Landasan pendidikan ini secara umum. Secara umum saja. Tempat bertumpu atau bertumpuk? Tumpuk. Ada yang lain? Oke, coba kita lihat. Nah, jadi secara umum, ya, secara umum fungsi dari adanya landasan pendidikan adalah sebagai kompas sebenarnya sih. Kompas itu fungsinya apa? Memberi arah yang jelas, ya, memberi arah yang jelas dalam proses pendidikan agar setiap aktivitas pendidikan memiliki pijakan nilai, filosofi dan tujuan yang terarah. Berikutnya menjamin konsistensi antara teori dan praktek pendidikan. Ya, jadi antara teori dan praktek pendidikan itu harus sinkron. Ya, harus sinkron, konsisten. Ya, menjamin konsisten antara teori dan praktek pendidikan. Karena apa? Karena biasanya teori itu didapatkan dari hasil kajian-kajian ilmiah, ya, dari praktek pendidikan itu sendiri. Terus berikutnya membentuk sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, pendidikan menjadi relevan, responsif, tidak masif, ya, artinya itu responsif dan adaptif terhadap lingkungan sosial dan perkembangan zaman. Nah, itu. Terus berikutnya mendukung perumusan kebijakan pendidikan nasional dan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun undang-undang, ya, menyusun undang-undang termasuk kurikulum, ya, dan standar pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi sampai di sini kira-kira berkenaan dengan pengertian
fungsi dan macam-macam landasan pendidikan. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke ya. Saya anggap sudah mengerti ya, mengerti dan memahami. Jadi penerapan nyata ini ada tugas kelompok, sebenarnya cuma tugas kelompok gitu kan. Nanti satu kelompoknya mungkin terdiri dari boleh 3 orang lah, 1 2 3 pas sepertinya ya. Berarti 1 2 3 4 5 kelompok. Nah, pas 5 kelompok gitu kan. Nanti boleh kamu diskusikan gitu kan, penerapan nyata dari landasan kultural, khususnya budaya lokal ya. Penerapan nyata dari landasan kultural pendidikan di sekolah atau madrasah. Lalu presentasikan atau sampaikan hasilnya ya dalam waktu 5 menit saja. Nah, itu dalam waktu 5 menit. Dan silahkan nanti temannya yang lain memberikan komentar apakah itu sesuai atau tidak. Apakah penerapannya itu masih ada atau tidak. Ya. Nah, itu. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Baik, bertemu minggu depan insya Allah. Akhir mukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.